Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Tasya Aulia dengan NPM 21051601153 dan Saya Snapihin Siregar dengan NPM 2105 160189. kami untuk presentasi kali ini kami menggunakan judul Analisis Rekrutmen Sumber Daya Manusia Studi Kasus pada PT Telkom Akses Medan. Selanjutnya, pendahuluan. Rekrutmen merupakan proses penting dalam manajemen organisasi yang berfokus pada penarikan dan pemilihan kandidat yang memenuhi kualifikasi yang mengisi posisi yang tersedia. Proses ini sangat krusial. Studi ini meninjau literatur terkait dengan analisis rekrutmen SDM, khususnya dalam konteks PT Telkom Akses Medan, suatu perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan layanan komunikasi. Menurut Dassler 2013, proses rekrutmen mencakup identifikasi kebutuhan tenaga kerja, penentuan kualifikasi yang dibutuhkan, dan penggunaan berbagai metode untuk menarik calon yang potensial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasna. Fungsi rekrutmen. Yang pertama, identifikasi kebutuhan SDM, yaitu menentukan jumlah dan jenis karyawan. Yang kedua, evaluasi kualifikasi kandidat, yaitu menilai keterampilan pengalaman calon karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, perencanaan strategis, yaitu mengembangkan strategi rekrutmen yang efektif untuk mencari calon terbaik. Yang keempat, pengelolaan proses rekrutmen, yaitu mengelola seluruh tahapan rekrutmen mulai dari lowongan hingga penerimaan karyawan. Yang kelima, pengukuran efektivitas rekrutmen, yaitu memastikan bahwa metode yang digunakan efektif dan efisien. Selanjutnya, tujuan rekrutmen, yaitu yang pertama, memilih calon karyawan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi terbaik untuk mendukung produktivitas dan inovasi perusahaan. Yang kedua, memastikan proses seleksi yang baik sehingga karyawan yang direkrut memiliki kesesuaian budaya dan komitmen jangka panjang terhadap perusahaan. Yang ketiga, membangun people and talent yang berkelanjutan untuk kebutuhan SDM di masa depan, termasuk program pelatihan dan pengembangan. Yang keempat, memperkerjakan individu yang memiliki soft skill yang baik, seperti kerja sama tim, komunikasi, dan kemampuan problem solving. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tasya. Pertama itu adalah profil PT Telkom Akses Medan. Telkom Akses merupakan salah satu anak perusahaan Telkom yang bergerak di bidang konstruksi, pembangunan, dan managed service infrastruktur jaringan. PT Telkom Akses didirikan pada tanggal 12 Desember 2012. PT Telkom Akses atau PTTA merupakan anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia, TBK atau Telkom, yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh Telkom. PTTA bergerak dalam bisnis penyediaan layanan konstruksi dan pengelolaan infrastruktur jaringan. Telkom berupaya menghadirkan koneksi internet berkualitas dan terjangkau untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bersaing di level dunia. Selanjutnya ada proses seleksi karyawan pada PT Telkom Akses Medan. Yaitu yang pertama ada seleksi administrasi. Penyaringan awal berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian dokumen seperti CV, ijazah, dan sertifikat. Yang kedua ada tes tertulis, yaitu tes kemampuan teknis dan pengetahuan yang relevan dengan posisi yang dilamar. Yang ketiga itu ada tes psikologis, yaitu pengujian aspek kepribadian dan kemampuan kognitif untuk menilai kesesuaian kandidat dengan budaya perusahaan. Yang keempat yaitu wawancara. Wawancara terstruktur dengan HRD dan penggunaan atau user untuk mengevaluasi kemampuan komunikasi, pengetahuan teknis, dan kesesuaian budaya. Yang kelima itu adalah assessment center, yaitu simulasi tugas dan penilaian kinerja yang lebih mendalam untuk posisi-posisi tertentu. Yang keenam yaitu referensi dan verifikasi latar belakang. Pengecekan referensi dari pekerjaan sebelumnya, dan verifikasi latar belakang pendidikan serta pengalaman kerja. Yang terakhir, yang ketujuh, tes kesehatan, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kandidat mampu menjalankan tugas-tugas pekerjaan yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasna.
3. Kendala yang dihadapi PT Telkom Akses dalam proses rekrutmen. Yang pertama, kurangnya kandidat yang memenuhi kualifikasi. Sulit menemukan kandidat karena spesifikasi kualifikasi yang tinggi dan persaingan dengan perusahaan lain. Yang kedua, waktu yang diperlukan untuk proses rekrutmen karena tahapan seleksi yang banyak dan kecepatan respon kandidat. Kadang kandidat membutuhkan waktu yang lama untuk merespon undangan wawancara. Yang ketiga, biaya rekrutmen. Biaya rekrutmen yang tinggi, seperti iklan pekerjaan, fasilitas seleksi, dan honorarium penguji. Yang keempat, keterbatasan sumber daya rekrutmen internal dapat mempengaruhi dua aspek, yaitu tim rekrutmen yang terbatas dan penggunaan teknologi yang terbatas. Yang kelima, kualifikasi informasi kandidat. Masalah yang sering terjadi yaitu keakuratan dokumen dan verifikasi referensi. Yang keenam, tantangan dalam penilaian kesesuaian budaya. Faktor yang mempengaruhi yaitu subjektivitas dalam penilaian dan keterbatasan metode pengukuran untuk menangkap gambar yang akurat. Yang ketujuh, tantangan pasca rekrutmen yaitu adaptasi karyawan baru karena perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan retensi karyawan, yaitu menjaga karyawan baru agar tetap berkomitmen. Selanjutnya itu ada proses penempatan dan orientasi pada PT Telkom Akses Medan. Yang pertama, evaluasi hasil seleksi. Tim HRD melakukan evaluasi akhir terhadap hasil tes dan wawancara. Yang kedua, penentuan penempatan, yaitu diskusi dengan manajer terkait untuk memastikan penempatan yang optimal. Yang ketiga, pemberitahuan penempatan, yaitu memberitahu tempat kerja, rincian posisi, gaji, tanggung jawab, dan fasilitas lainnya. Yang keempat, kontrak kerja, yaitu penandatanganan kontrak kerja dan menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang pertama, program orientasi awal, yaitu pengenalan perusahaan dan struktur organisasi. Yang kedua, ada pelatihan dasar, yaitu pelatihan teknis dan pelatihan soft skills. Yang ketiga, pengenalan lingkungan kerja, yaitu ada tur pengenalan lingkungan kerja, pengenalan rekan kerja. Yang keempat, bimbingan dan mentoring, yaitu penugasan mentor dan pendampingan awal. Yang kelima, evaluasi dan umpan balik, yaitu evaluasi awal dan umpan balik berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja. Selanjutnya dibacakan oleh Tasya. Selanjutnya yaitu ada mekanisme pengembangan karir. Yaitu yang pertama adalah yaitu penilaian kerja menggunakan dua metode, yaitu penggunaan metode penilaian yang terukur untuk menilai kinerja karyawan dan pemberian umpan balik mengenai kinerja mereka. Yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan, yaitu identifikasi kebutuhan pelatihan untuk menentukan program yang relevan dengan kebutuhan individu. Pelaksanaan pelatihan seperti pelatihan teknis, manajerial, dan soft skill. Program pengembangan karyawan menyediakan program pengembangan karir seperti rotasi jabatan. Yang ketiga yaitu pemberian tanggung jawab dan tantangan baru yaitu rotasi jabatan. Memberi kesempatan pada karyawan untuk posisi yang berbeda. Proyek khusus diberi pada karyawan yang menunjukkan potensi dan minat mengembangkan keterampilan dan kemampuan. Yang keempat, pembinaan karir seperti program mentorship untuk membimbing karyawan yang lebih senior dalam mengembangkan karir mereka. Sesi konseling karir yaitu untuk membantu karyawan dalam merencanakan dan mengelola karir mereka. Yang kelima yaitu adalah faktor lain yang berkaitan seperti budaya perusahaan, kesempatan karir, dan keseimbangan kerja, dan kehidupan antara pekerja dan kehidupan pribadi karyawan sehingga dapat fokus terhadap pengembangan karir mereka. Kesimpulannya yaitu bahwa PT Telkom Akses Medan berhasil Kesimpulannya yaitu bahwa PT Telkom Akses Medan berhasil menjalankan proses manajemen sumber daya manusia dengan pendekatan terstruktur dan komprehensif. Meskipun menghadapi kendala seperti kurangnya kandidat yang sesuai dan biaya yang tinggi, perusahaan menerapkan strategi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Mereka memberikan perhatian yang cukup terhadap pengembangan karir karyawan, menciptakan lingkungan yang memungkinkan karyawan mencapai potensi penuh mereka. Komitmen mereka terhadap pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan berkelanjutan menjadi sumber faktor kunci dalam kesuksesan dan pertumbuhan perusahaan. Berikut adalah dokumentasi pada saat melakukan wawancara bersama salah satu pegawai PT Telkom Akses Medan. Sekian
presentasi yang telah kami lakukan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya dan Hasna pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.